Oke, selamat pagi Sobat Balai semuanya. Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Kita ketemu lagi nih di live IG-nya BPSDMP Kominfo Yogyakarta. Kita punya acara di Smart. Ya, hari ini kita acaranya itu beda dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau kemarin-kemarin kita lebih banyak live IG-nya itu tentang pembukaan, penutupan gitu kan. Penutupan, pokoknya itu aja. Nah, hari ini beda. Hari ini nggak ada pembukaan, nggak ada penutupan, pokoknya semuanya lost ya. Di gaspol semuanya, nggak ada pembukaan penutupan karena hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru nih Sobat Balai semuanya dengan dua bintang tamu spesial yang kita import ya, jauh-jauh dari mana ini? Dari Korea atau dari Eropa. Pagi hari ini di hari Selasa. Ini hari Selasa, hari kedua di minggu ini ya Sobat Balai semuanya. Masih semangat ya. Kemarin hari Senin semangatnya masih full. Terus sekarang hari Selasa ditambah lagi ada live dari kita yang akan nemenin Sobat Balai semuanya di sini untuk beraktivitas di pagi hari ini ya. Lagi ngapain nih Sobat Balai semuanya? Komen yuk di IG-nya kita baru ngapain? Ya, pagi hari ini kita akan temenin sama-sama. Buat yang cowok-cowok mungkin yang lagi kerja, silahkan kita akan temenin bekerja pada pagi hari ini dengan siaran podcast kita. Atau yang lagi rebahan, buat cewek-cewek yang lagi masak, kita temenin juga ya pada pagi hari ini dengan ngobrol seru di Smart. Kita bakal ngobrol-ngobrol dengan BPSDMP Kominfo Yogyakarta. Nah, hari ini kita datangan tamu spesial ya, seperti yang tadi saya perkenalkan. Ada dua tamu spesial ya. Biasanya kalau kita undang itu kan biasanya cuma satu nih. Nah, kita undang hari ini sekaligus dua rombongan ya. Narasumber kita yang kece-kece. Ada dua ini kakak-kakak kita di sini sudah hadir di kantornya BPSDMP Kominfo Yogyakarta. Yuk kita kenalan, kita sapa dua bintang tamu kita pada pagi hari ini. Halo semuanya, halo. Mas Taufik dan Mas Jatun. Oke, selamat pagi. Ini disapa dulu nih Sobat Balai di IG kita. Kita maksudnya Sobat Balai. Sobat. Ya, ini siapa dulu yang mau menyapa, mau tutup dulu atau mau meminta? Saya. Sobat Balai dulu. Kenal ya, namanya, terus mungkin asalnya Mas, alamatnya, terus hobinya, kata-kata mutiara juga boleh ya. Oke, teman-teman Sobat Balai ya. Nama saya Taufik Setiawan, saya asalnya Bojonegoro. Oke. Nah, memang sudah kepincut jatuh cinta dengan Jogja. Tinggal lama di Jogja dari 2012 sampai kuliah sampai sekarang. Nggak mau pergi. Nggak kangen Mas sama kampung halaman? Kangen tapi nggak nyaman di Jogja ya. Gitu ya. Oke. Ya, yang namanya jatuh cinta emang nggak bisa di ini ya Mas ya. Oke. Lagi Mas apa ya? Hobi tadi ya mungkin ya. Hobi. Kalau hobi banyak semua yang berhubungan dengan seni, tapi paling musik. Oke, musik. Musiknya musik apa nih Mas? Apapun. Oke. Kenapa Mas kok sukanya musik itu? Oh ya, bisa nemenin kita ya. Nemenin ngapa-ngapain pokoknya ya. Oke, terus apa lagi nih? IG Mas, IG-nya sangat. Waduh, kebetulan nih saya Udah diceritain sama kakak. Kalau Kak Taufik ini nggak ada IG ya. nggak pada pakai IG, padahal Oke. terjun di industri kreatif tapi nggak pakai IG ini. Oke, mungkin habis ini bisa di app ya Mas ya, bikin akun ya IG-nya ya. Gitu kan. Di bidang teknologi kan harus bikin ya. Oke. Kayak mulai harus dipikirkan. Ya. Jadi kemarin belum Mas dipikirkan terus Iya. loh, Kak. Belum gerak-gerak kayak ini. Kita udah podcast belum dibikin-bikin juga loh.
Oke, udah cukup gitu aja. Cukup lah mungkin ya. Nanti kita kulik-kulik lagi ya Mas ya. Oke, selanjutnya Mas Jatun. Mas iya. apa kakak nih ya saya panggilnya ya. Kayaknya Mas, ya, Mas Kak. aja. Oh iya. Kalau kakak aneh di dunia saya. Om. Oke. Ya. Silakan Mas Jatun. Halo, selamat pagi Sobat Balai. Halo, perkenalkan nama saya Jatun. Saya asli Jogja. Terus Rumahnya di mana Mas Jogjanya? kalau rumah saya deket deket 0 km, orang Jeruk Beteng sih. Oh gitu, di ini ya keraton ya, di wilayahnya keraton ya, Iya, jalur daerah keraton keraton. itu ya. Oh iya. Ini keturunan keraton apa gimana? Kayaknya sih bukan. Oke, lanjut. Terus mungkin nyambung hobi tadi. Kalau sekarang saya hobinya masih rebahan aja. Kalau rebahan capek main game. Oh iya, main Nanti kalau main game capek rebahan lagi. Oh, iya. Looping gitu ya. Game apa Mas biasanya Mas? Biasanya sih mainnya Dota dulu. Oh Dota ya, bukan ML, bukan apa Bukan. itu? Saya taunya ML sama Roblox, soalnya anak saya biasanya mainnya cuma itu. Kurang tertarik sama game HP. Oh gitu, oh iya, oke, beda ya levelnya ya. Oke, tadi apa? Alamat, hobi sudah, terus IG-nya ada nggak Mas? Ada sih. Ada ya, ada kan Mas? Kasih nih, IG-nya apa Mas? Nanti kalau misalnya Sobat Balai mau invite gitu kan, masih terima follower kan Mas? Masih, Pak. Masih ya. Tapi jarang update sih, Pak. Ditamakan cewek Pak. Ya itu Sobat Balai yang cewek itu tadi. Oke, apa Mas IG-nya? IG-nya Jatun_Dutu. Oh, Jatun underscore Dutu. Dotu. DOTU. Gamenya Dota, IG-nya Dotu ya. Nah, ya itu awalnya dari itu. Oh, gitu. Oh iya. Ternyata masih berhubungan sama hobinya ya, iya. untuk akunnya. Oke, Sobat Balai. Ini kita udah kenalan ya. Awal-awal kita kenalan dulu sama Mas Taufik juga Mas Jatun. Nah, kalau Sobat Balai kemarin sudah ikut VSGA ya, SKKNI yang ada di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Klaten ya. Nah, itu kan sudah familiar ya pastinya ya dengan kakak-kakak mas-mas dua ini ya. Yang satu menjadi apa Mas kemarin ya? Desain grafis. Desain grafis. Terus Mas Jatun kalau kemarin di Kemarin isinya di MDS. MDS ya, MDS. Oke. Nah, Mas Jatun ini spesial karena kemarin kalau di SKKNI VSGA itu instruktur manajemen staff data manajemen ya. Nah, tapi selain itu juga Mas Jatun ini sebenarnya ahli juga di bidang network jaringan ya, network administrator gitu. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang desain grafis, tentang network juga, jaringan juga, sama kakak-kakak atau mas-mas dua ini yang keren-keren karena ini adalah dua dari banyak instruktur di programnya VSGA SKKNI di Kominfo. Nah, oke, tadi Mas Taufik itu desain grafis. Nah, mungkin bisa diceritakan Mas awal mulanya kenapa sih Mas kok Mas Taufik ini bisa terjun ke dunia desain grafis? Apa yang bikin tertarik gitu? Oke, baik. Sobat Balai ya. Kalau dari pengalaman saya bisa lama ini kita singkat. Nah, awalnya terjun itu dulu waktu lulus SMP itu bingung, nggak mau kuliah sebenarnya, pengennya langsung kerja, ya kan. Saya asalnya karena dari desa, dan tidak suka kegiatan yang monoton atau mungkin kalau orang desa itu kerja ya di pabrik atau di apa kan kebanyakan. Nah, saya pengen nih kenal dunia baru. Nah, akhirnya saya masuk ke sekolah kejuruan. Di situ dulu multimedia, belum ada yang spesifik sekarang ke desain grafis. Awal mula kejebak sampai sekarang sih ya itu, karena dulu tidak pengen kuliah tapi pengen langsung bekerja, harapannya dari lulus SMK bisa langsung kerja ya. Akhirnya masuk SMK itu multimedia dan suka dengan desain grafis dan teman-temannya gitu sih kalau awalnya seperti itu.
Oke, jadi pengen apa ya, kerja tapi yang out of the box gitu Ya, ya. yang bebas lah. Gitu. Terus akhirnya tertarik di junior graphic design, Desain desainer grafis, grafis ya, ya. desainer grafis. Kuliah sekolahnya di mana Mas kalau dulu? Dulu kalau SMK-nya di SMK Negeri 1 Cepu. Kalau teman-teman tahu yang dari Jawa Tengah ya. Cepu itu perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Iya. Timur. Kemarin saya Kampung juga barusan ke dari sana. sana. Panas ya di sana. Ini ya Mas ya, banyak minyak. Banyak minyak semua. Tuh kilang minyak di sana. Minyak. Kebanyakan minyak di sana. Oke, gitu. Terus habis itu melanjutkan kuliahnya atau gimana? Akhirnya tetap kuliah. Tetap Nah, kuliah. karena kenal di multimedia itu, akhirnya saya ambil kuliah di animasi malah gitu. Sebenarnya nggak desain grafis juga, tapi secara basicnya sama semua gitu. Gitu ya. Secara dasar Oke. tetap kuliah. Kuliahnya di Jogja ya dulu. Kuliahnya di sini Di tapi. sini kuliahnya. Kalau Mas Jatun gimana Mas awal mulanya tertarik di akhirnya jatuh di dunia networking itu gimana? Kalau saya sih dulu milih networking itu gara-gara ini, apa namanya, gara-gara pas konsentrasi kuliah. Itu kan saya ada 3, itu ada pemrograman, jaringan, sama desain. Nah di desain ini saya nggak bakal pilih soalnya saya nggak ada apa ya, Nggak ada seni-seninya gitu, Ah, bakat banget malah seni ya. seninya gitu Mbak. Yang banyak. Nah terus pilihannya di pemrograman sama jaringan ini. Nah pas semingguan lah sebelum pemilihan konsentrasi itu saya nyoba di pemrograman ini. Saya nyoba itu malah sama sekali nggak jalan tuh. Ya udah. Programnya yang nggak jalan. Iya, programnya itu nggak jalan, padahal udah apa cuma kayak ngikutin tutor itu. Nah ya udah, terus tinggal adanya jaringan ini, ya udah ambil aja jaringan. Tapi malah apa seiring berjalannya waktu itu malah jadi asik loh. Jadi asik ya. Jadi awal mulanya itu kepepet ya Iya, Mas ya, kepepet, karena soalnya cuma nggak gitu. punya apa namanya bakat seni, merasa ya, nggak Nah, punya, kayaknya aku nggak nyeni ini ya, terus bikin program juga kok nggak jalan-jalan gitu ya, nggak running. Terus yang ada cuma tinggal jaringan aja. Oke, tapi dari awal kepepet itu terus akhirnya tertarik dan akhirnya menggeluti sampai sekarang ya. Oke, menarik sekali ya Sobat Bale ya. Jadi apa namanya, bisa dicontoh nih teman-teman kakak-kakak kita, mas-mas kita ini yang awal mulanya mungkin karena nggak sengaja, terus ada juga yang memang niat awalnya itu pengen terjun di dunia itu, di dunia desain grafis, ternyata endingnya adalah mereka tetap bisa menekuni kedua bidang ini dengan baik dan lancar. Buktinya kakak-kakak ini, mas-mas ini adalah menjadi 2 dari banyak instruktur di program VSGA SKKNI yang offline ya, yang tetap muka gitu. Nah, kalau Mas Taufik ini sudah berapa lama di bidang desain grafis? Mas Jatun juga sudah berapa lama di menekuni bidang networking ini? Siapa dulu? Insut dulu. Kalau saya sih dari konsentrasi itu sih baru berarti Kuliahnya kurang berarti lebih, tahun berapa ya Mas ya? saya masuk 2016. Aduh, ya. Pemilihan Saya konsentrasi. Iya ya. Saya masih Kayaknya ngapain, konsentrasi itu 2018-an. Berarti mulai dari 2018 itu. Oh, 2018. Oh ya, itu saya kayaknya baru lulus S1 itu. Oke, lanjut 2016 18 ya. Terus kalau Mas Taufik Kalau saya udah dari SMK itu udah ikut nge-freelance kayak video syuting manten ya. Awalnya syuting itu manten ya. syuting manten. Dulu awalnya itu karena udah ya itu tadi kan karena ketakutan tadi pengen kerja gitu harus nyari bener-bener nyari link gitu, ya udah ikut freelance kemana, ikut video syuting nggak dibayar ya oke, yang penting pengalaman aja gitu. kan berapa Mas Berarti 2012 dah mulai. 2012. 2009 maaf, 2009. 2009. Sekarang 2021. Berarti sudah berapa tahun itu ya? Hampir 12 tahun. 12 tahun. Kalau Mas Jatun berarti sudah Baru masuk 3 tahun. masuk 3 tahun ya. Oke, berarti pastinya walaupun selama 3 tahun, walaupun selama 12 tahun itu sudah banyak dong ya, apa namanya, kreativitas atau apa ya, hal-hal
portofolio lah istilahnya yang sudah banyak dibikin, misalnya desain grafisnya ini Mas Taufik ini sudah pernah bikin aja gitu kan, atau Mas Jatun ini sudah ngerancang networking untuk apa misalnya kayak gitu. Nah mungkin bisa diceritain Mas, karena ini kita tuh selain di Smart ya judul kita kali ini, kita juga ajang untuk narsis-narsisan Mas gitu. Jadi kita punya waktu ya kira-kira sampai maghrib silahkan kalau mau diceritakan dinarsiskan, kira-kira selama ini tuh pencapaian yang luar biasa itu apa, bisa diceritakan ke Sobat Balai semuanya. Dari siapa dulu nih? Mas Jatun? Oke. Apa ya? Yang paling apa ya? Mungkin unik atau yang paling kalau dari kerjasama sih Kak. Karena saya tuh tipenya generalis sebenarnya, tidak fokus di desain grafis saja. Karena basicnya dari multimedia, jadi semua industri kreatif pernah saya lalui sampai sekarang pun di pekerjaan saya pun macam-macam job desk saya gitu. Karena ya itu tadi basic saya adalah seorang generalis. Memang kenapa saya bisa menjadi mungkin pengajar di desain grafis itu karena memang pilar untuk semua pekerjaan kreatif ini memang desain grafis pada dasarnya gitu kan, seni basicnya gitu kan. Mungkin kalau dari segi pekerjaan aja mungkin uniknya tadi ya yang pernah saya lalui ya, karena mungkin pertama pekerjaan dulu. Kalau di pekerjaan saya di kantor itu bekerja di 3 tempat ya. Untuk saat ini banyak ya, tiga ya, mau nambah lagi? udah capek. Terus satu di GITS, di PT GITS yang kita kerja, yang rutinitas tiap pagi. Kemudian kalau freelance tuh ada Dignity Studio juga, itu berjalan di video traveling dan lain-lain. Nanti teman-teman sobat bisa lihat juga portofolionya, itu udah tingkat dimana, nasional Mas? Di IG ya. apa di mana? Web. Punya kita web. Web ya. Nanti bisa, itu juga itu udah sampai istilahnya udah pasaran nasional yang itu Mbak, tapi khusus buat video traveling. Kemudian untuk istilahnya untuk nyari-nyari pengalaman riset sendiri juga kita mendirikan studio yang namanya Wi Studio, kecil-kecilan buat mainan istilahnya kayak gitu Mbak. Oke. Nah, untuk yang pekerjaan yang unik-unik karena banyak mungkin ya, kalau perusahaan nasional kayak PLN seperti itu. Kemudian yang terbaru kayak kemarin kalau pernah MG Morris Garage mobil, itu juga kita buatkan iklannya. Saya kebetulan di situ bergabung sebagai seorang visual efeknya. Gitu. Kemudian apa lagi ya? Kalau Prambanan mungkin ya, kalau video Prambanan untuk salah satu itu event ya, event di Prambanan itu juga sering kita. Kemudian apa lagi ya? Yang lama-lama udah agak lupa ya Mbak. Agak lupa. Kalau freelance ya udah macem-macem sih seperti gitu. Sikat semua. Harusnya kan kalau punya IG kan bisa di-sharing Mas di situ ya. Jadi Sobat Balai mau lihat nih kira-kira yang udah dibikin portofolionya. itu apa aja. Dulu ada Mbak ya. Biasa masalah anak muda ya. Anak muda. Saya berasa tua deh di sini. Paham maksudnya masalah anak muda gimana? Ya dulu pas sampean muda berarti. Pas muda nggak pakai IG Mas. Oh iya. Nggak ada IG. Facebook ada ya. Oke itu ya berarti ya sudah banyak portofolionya. Portofolionya mungkin kebanyakan itu. Kalau yang mungkin yang full ke desain grafis itu ya kayak buatin logo-logo buat UMKM sih. Itu karena jujur saya tuh mungkin sebagai mungkin seniman ya lebih suka yang offline daripada yang mungkin kayak pekerja online kita nyari pasar luar negeri. Kalau saya lebih suka ketemu orang, kita ngobrol, mecahin masalah apa, butuh apa ya baru saya buatkan. Jadi lebih ke offline sih, jadi gitu ya. nggak main online. Kenapa Mas? Soalnya kalau online kan juga pasarnya pasti lebih luas ya. Lebih luas, bener banget lebih luas sih. Cuman Terus ya juga itu fleksibel juga, kita nggak harus ketemu tatap muka kan, apalagi di masa saat ini gitu. bener. Ya itu tadi karena suka sih Mbak ya, karena sukanya ketemu orang mungkin ya. Jadi lebih nyaman kalau ngomong langsung, ketemu duduk bareng gitu sih.
Sampai sekarang sih ya Tapi pernah nggak dapat orderan freelance dari luar kayak? online. Gitu. Kalau secara langsung mungkin belum, tapi kalau disuruh mengerjakan temen yang dapat kita suruh ngerjain tuh lumayan sering sih. Oh, biasanya bikin apa mas? Kebanyakan animasi 3 dimensi Pak. Oh, Malah animasi 3 3D dimensi. gitu. Oke. Itu biasanya untuk apa? Untuk promo atau untuk? Kebanyakan promo. Kebanyakan untuk promo, misalnya buat apa, insert dari video yang udah ada gitu, buat biar lebih menarik aja sih. Oh, iya. Jadi dibuatin kayak gitu. Oke. Ini macem-macem Mbak. Ada lagi mungkin kita masih punya banyak waktu loh mas. Apa ya? Nanti udah nunggu Oke. ditanya lah ya mungkin. Oke, sekarang Mas Jatun monggo silahkan. Kira-kira sudah pernah mendesain apa jaringan untuk jaringan apa aja nih? Kalau jaringan sih desain yang tak buat, jaringan itu belum ada yang di aplikasi ini, Pak. Soalnya kemarin setelah lulus kuliah itu langsung masuk ini, dapat kerjaannya itu ngajar, jadinya belum gitu. apa prakteknya, jadinya cuma baru apa kayak cari-cari study case di internet itu terus tak buat sendiri desainnya. Oh gitu. Study case-nya biasanya apa mas? Yang udah pernah? Biasanya sih ketemunya itu kalau nggak kampus, rumah sakit sama perkantoran gitu, Pak. Buat jaringan Oh gitu. gitu. Jadi masih dalam tahap merancang aja ya Iya. jaringannya gitu ya. Oke. Tadi Merancang sama simulasi sih, Pak. Simulasi. Jadinya belum di fullin diterapin di tempat, tapi cuma disimulasiin aja. simulasi itu ada toolsnya atau gimana mas Ada kalau toolsnya. jaringan itu? Oh ada ya. Pakainya apa? Pakainya kalau sekarang karena laptopnya kuatnya aplikasi ini, jadinya pakai yang Cisco pakai tracer ini. Oh. Sebenarnya pengen upgrade biar bisa apa ada aplikasi yang lebih real itu, nah, tapi belum kesampaian di sana. Oke, berarti baru perancangan dan apa namanya nanti simulasi ya, baru simulasi ya. Oke, tapi sudah sering melakukan perancangan ya untuk desain arsitektur untuk jaringannya ya. Terus tadi disebutkan juga ngajar di mana aja mas? Nah, karena yang tempat saya kerja ini PT Git Solution ini bergeraknya di bidang training, nah biasanya dapat kerjaan ngajarnya dari situ. Oh gitu. Selain Kominfo, apalagi mas biasanya? Kemarin terakhir di kalau yang jaringan itu di ngajar SMK buat apa Linux server, Linux server? terus kemarin juga di SMK Imogiri itu juga Linux server. Gitu ya. Oke. Sudah berapa lama itu mas ngajar di situ? Atau mulai dari Ngajarnya dari join dikit kuliah ya? sih, sebelum jadinya 2000 berapa? 2019 ya. Tapi yang ngasih kerjaan ya orang Git juga sih. Circle-nya itu tuh. Oke, dari tadi, makasih ya Mas Jatun ya. Iya. Dari tadi ini kita udah ngomongin desain grafis, ngomongin network. Itu tuh sebenarnya apa sih Mas desain grafis itu Mas? Mungkin ada yang bertanya, bedanya apa sih? Multimedia itu kan banyak ya. Iya benar. Ada animasi, ada Film. grafis, ada macam-macam. Nah, si desain grafis itu tuh tempatnya tuh ada di mana gitu loh sebenarnya tuh. Desain grafis ya. Kalau mungkin dari teori atau hasilnya ya Mbak ya, mungkin desain grafis itu ya seni yang digunakan untuk menyampaikan informasi ya, dengan menggabungkan beberapa elemen ya. Contohnya kalau kita bisa nikmati, kita lihat tuh ya, ada gambar, tulisan gitu kan, untuk menyampaikan informasi ya. Kalau kita bilang posisinya di mana, itu adalah pilarnya bawah ya, mungkin Yang paling bawah nggak bawah sendiri. Jadi antara, kalau yang bawah sendiri mungkin kalau bisa saya gambarkan dalam bentuk piramida, itu mungkin kalau yang paling bawah sebagai penopang itu ada kayak apa ya, seni tradisional, contohnya kayak lukis, kemudian seni lah awalnya, karena masih berdiri persatuan gitu kan. Mungkin di atas itu baru ada desain grafis, karena udah mulai menggabungkan dari beberapa basic tadi menjadi satu karya. Nah, di atas desain grafis ini nanti baru kita bisa masuk ke kayak video, kemudian paling tingginya lagi ke game mungkin ya, karena di situ ada interaksi lah. Jadi kayak piramida gitu, tapi ya mereka berhubungan semua, nggak bisa kita langsung meloncat, itu terlalu susah nanti. Jadi desain grafis itu rangka utamanya ya ketika kita mau bikin kayak
video, entah itu video, entah itu nanti outputnya berupa game kayak gitu. game, kayak gitu ya. Bener banget. Bisa jadi kalau kita mau udah bisa desain grafis nih, pengen masuk ke film atau game itu pasti sangat mudah. Kenapa? Karena kita udah terlatih untuk membuat satu produk yang bagus kan gitu. Artinya, ini enak untuk dipandang, komposisinya pas. Nah, itu kan dilatih dari ketika kita membuat satu karya di desain grafis itu. Gitu. Kalau di game Mas gimana itu? Kan kalau game itu juga harus punya basic programming juga ya. Benar. Kayak user interface-nya mungkin ya. Benar banget, di user interface-nya itu tadi Mbak, di user experience-nya. Karena kenapa kita user experience kan lebih berhubungan dengan gimana sih enaknya main game nanti kan. Itu ketika kita udah terbiasa desain grafis pun terbiasa memecahkan masalah. Nah, ketika udah terbiasa seperti itu jadi lebih enak kali seperti itu sih. Gitu. Kalau di programnya memang nggak masuk ya, tapi kita di bagian visualnya lah masuk ya. Gimana supaya apa namanya, misalnya game ya tadi ya, supaya game itu terlihat nyaman juga. Bener ya, banget, dipakai menarik. untuk gamer. Gamer, iya. Ada lah apa istilahnya andilnya. Jadi sobat balai kalau pengen masuk di industri lain itu sangat terbuka lebar gitu. Jadi nggak hanya desain grafis, cuman buat logo sama pamflet ya. Kita taunya desain grafis itu cuman logo, cuman apa gitu. Iya, kan. bener banget Pak. Tapi Asal ternyata mau kan juga. capek sedikit aja, ketemu orang baru, oke lah. Oke. Sikat. Oke, kalau Mas Zaitun gimana nih? Network itu apa sih Mas sebenarnya Mas? Kalau network itu kayak punya Mas Topik itu sih apa jalan awal untuk masuk ke pekerjaan yang hubungannya sama network itu biasanya lewatnya network administrator ini. Jadinya itu kayak jadi fondasinya. Nanti setelah dari sini kalau mau kemana-mana itu tinggal nambah ilmu sedikit bisa langsung masuk ke situ. Gitu ya. Jadi hampir sama ya posisinya ya, kayak desain grafis ya si network administrator ini ya ternyata. Oke. Ini kita ngomongin apa lagi nih sekarang? Pengalaman kerja kayaknya tadi udah ya. Portofolio juga udah. Terus habis itu salah satunya kemarin sempat ngajar di SKKN-nya Kominfo ya. Nah, bisa diceritain nggak Mas pengalamannya kemarin waktu ngajar di VSGA SKKN-nya Kominfo di Kulon Progo sama Klaten ya? Baru dua itu ya? Kalau Mas Jatun? Sama Dua sama ya. Pengalamannya kayak gimana nih? Maksudnya bagaimana dengan peserta-pesertanya, terus apakah kendala-kendalanya apa saja, terus yang hal-hal yang menarik itu apa aja, mungkin bisa di-sharing nih ke teman-teman. Gitu. Dulu. Yang lebih banyak Tadi gimana ya dengan yang kemarin yang ngajar ya? Merasa terbebani karena habis itu harus ikut apa ya ujian Ujian. sertifikasi ya. Ada serti ujiannya. Oke. Kalau boleh cerita dari kami pengajar ya, Pak. Jelas asik. Asiknya karena ya kita ketemu teman-teman baru, ketemu link baru. Kenapa? Karena kembali lagi sebelum sampai mengajar. Karena di pekerjaan kita ini pada basicnya adalah menambah link dan jaringan kalau kita pengen semakin luas dan semakin besar. Kenapa ya? Karena hubungan pekerjaan kita adalah untuk istilahnya apa ya, meresolve masalah, menyelesaikan masalah ya, untuk klien lah istilahnya. Dengan kita bertemu orang lain ya satu lebih bisa memahami karakter orang-orang baru, dan kemudian mungkin bisa bekerja sama dengan orang-orang baru, itu sangat memungkinkan gitu ya. Jadi artinya kita bisa desain, kalau kita linknya hanya itu aja, pekerjaannya cuma itu aja. Tapi ketika teman baru, kita dapat pengalaman baru. Nah, itu salah satu keasikan buat mungkin saya sebagai pengajar sih, salah satunya itu gitu. Dan kalau tadi itu kemudian beban yang harus ya secara tidak langsung mungkin terbebani Mbak gitu. Kenapa? Karena ini pesertanya kan macam-macam nih. Ada yang udah punya basic, ada yang nggak punya ini gitu kan. Nah, harapannya kita sebagai pengajar itu juga lulus semua pastinya, itu pastilah ya. Tapi kadang kita harus dihadapkan dengan kenyataan, kita diberi waktu selama
3 hari untuk menyampaikan materi yang sebanyak itu, bertumpuk-tumpuk mulai dari teori plus Berslide-slide ya. plus prakteknya, dan yang paling susah adalah membuat mereka pede untuk presentasi, Mbak. Oh. Itu tuh sebenarnya juga problem. Kenapa? Karena kalau ngomongnya tidak dilatih itu pasti kesusahan. Sementara ada 3 paket itu, nanti ada paket 1 teori, ada prakteknya harus menguasai software, dan ketiga adalah mempresentasikan dari hasil karya mereka. Iya. Ini harus ditempuh selama 3 hari. Kalau pesertanya syukur punya basic, alhamdulillah kita agak enteng. Nah, problemnya ketika ini peserta bener-bener basic, ya kita mau nggak mau harus lebih menekan lagi gitu, artinya lebih memberi beban ke Effortnya mereka lebih besar besar lagi ya. lagi, dan deg-degan kita sebagai pengajar juga lebih deg-degan Ternyata gitu. dekat gak cuma pesertanya Bukan, ya. karena kita harus beban juga secara kalau ini nggak lulus gimana ini nanti, kasihan juga kan Mbak, gitu. Kayak gitu sih ya kalau saya gitu sih. Oke, kalau Mas Jatun sama atau gimana nih yang? kurang lebih sama. Iya ya. Ada beban lah di situ ya. Tetap ada beban di situ karena memang ya basicnya itu kan berbeda-beda ya peserta yang kemarin ya. Kalau Mas Jatun kan yang DMF yang kemarin ya. Itu juga nggak semuanya punya background yang sesuai ya. Nah, itu juga apa, walaupun kelihatannya materinya simpel tapi apa gimana, kayak ada wawasan baru yang bisa dicari tahu di materi itu. Oh iya, karena kan kita tahunya mungkin cuma basic-basicnya aja ya Mas ya. Tapi di situ diulik lagi, lebih dalam lagi ya ternyata. Dan banyak sekali tools-tool atau fungsi-fungsi yang mungkin belum kita tahu ya. Oke. Iya. Ini memang ada beban ya, saya sendiri juga walaupun asisten juga curhat. Agak deg-degan ya. Oke. Yang pasti asik kok Mbak, tetap gitu ya. Asik karena kita bisa sharing pengalaman, salah satunya itu, apalagi kita mungkin kesusahan kita bukan dari akademisi, tapi kita dari praktisi. Jadi ya apa yang kita sampaikan relate, moga-moga relate lah ya dengan keadaan kerja beneran gitu loh. Gimana? Jadi ya kita kadang selipkan juga pengalaman kan, agar harapannya apa? Mereka tidak lulus hanya sebenarnya mendapat sertifikat, tapi benar-benar bisa menghadapi industri gitu. Karena percuma juga kan Mbak, kita lulus hanya sebagai tulis, padahal ternyata ketika kita menghadapi klien atau menghadapi dunia kerja itu tidak siap kan juga percuma. Nah, di sini di VSGA offline itu kita juga selipkan berbagai tips gimana sih nanti ketika teman-teman udah lulus dari kelas ini, itu harapannya bisa. Itu tak kira poin yang lebih penting di situ daripada hanya mendapat sertifikat ya kan. Karena sertifikat penting, cuman lebih penting lagi itu menurut saya. Gitu. Jadi sebenarnya VSGA ini paketnya paket komplit ya sobat balai semuanya ya. Jadi selain kita dapat sertifikasi kompetensi dari BNSP yang lolos ya tentu saja, tapi juga selain itu kita juga dibekali juga oleh ilmu-ilmu yang pastinya nanti bermanfaat ketika kita benar-benar sudah terjun di bidang IT ya, di pekerjaan kita di bidang IT yang pastinya akan bermanfaat nih ketika kita akan menghadapi persoalan juga ya gitu, kayak gitu ya Mas. Selain juga kita dapat pengakuan dari sertifikasi kompetensi sertifikat itu tadi ya. Jadi untuk sobat balai semuanya yang belum ikut ya, silahkan, kita masih buka ya untuk pendaftaran yang ada di Pekalongan sama yang ada di Solo itu untuk yang offline. Nah, kalau untuk sobat balai yang di luar kota tersebut, kalau misalnya mau ikut gitu kan, silahkan. Karena selain ada offline, kita juga ada VSGA online sama juga. Jadi nanti akan dilatih juga dengan instruktur yang pastinya keren, praktisi-praktisi juga akademisi, dan selain itu juga ada sertifikasinya juga gratis gitu. Karena yang di offline kan juga gratis ya Mas ya. Yang online ini juga sertifikasinya gratis. Jadi sobat balai bisa langsung daftar aja ya di webnya, di linknya. Itu udah kita share di IG-nya BPSDM Kominfo Yogyakarta gitu ya. Oke. Nah, kita ngomongin desain grafis sama network lagi nih. Kalau untuk pemula, kita mau mencoba masuk ke dunia mas-mas berdua ini. Yang harus kemampuan atau skill yang harus dipunyai terlebih dahulu itu apa?
untuk bisa sebagai senjata utama kita mau masuk nih ke dunia ini gitu, bisa ke bidang ini gitu misalnya. Oke. Nah, kalau dari Apakah pengalaman harus saya, nyeni, apakah harus gimana? basic nih, kita mau bekerja di sini kan otomatis minimal tahu dulu gitu. Apa sih yang akan dikerjakan. Kalau kita nggak tahu kan juga mau kemana kan juga bingung gitu. Yang pasti minimal ya tahu dulu, tahu atau mungkin ya gampangannya punya portofolio lah, minimal karya buat pribadi dulu aja gitu Karyanya kan. harus yang oke atau harus yang gimana mas kalau karya tuh? Kalau karya, masalah oke apa enggak itu kan selera. Itu relatif ya menurut saya. Tapi saya kira ketika kita sudah belajar desain dan mempelajari prinsip-prinsip desain, elemen-elemen desain, minimal itu udah mencukupi untuk orang secara umum. Jadi bagusnya orang itu kan beda-beda selera ya kan. Kita bisa bilang bagus, orang lain bisa bilang enggak, karena itu relatif banget ya. Tapi yang pasti ya itu tadi, bisa mempertanggungjawabkan karyanya ya. Jadi selain kita yang pertama tadi menyiapkan portofolio, yang kedua adalah mempersiapkan itu tadi link dan jaringan, itu yang penting juga. Nah, kenapa? Karena ketika kita punya portofolio tapi tidak tahu kita mau gampangannya menjualnya ke siapa atau mengenalkan karya kita ke siapa kan juga susah. Gitu lah, itu link dan jaringan. Kemudian ya banyak-banyak berteman aja, udah itu. Kalau kunci dari saya cuma itu aja. Siapkan portofolio untuk yang awal, entah itu karyanya kayak apa aja, minimal tahu, oh biasanya begini percakapan antar temen, kamu bisa software ini nggak, biasanya langsung gitu. Bisa, ya udah, ini ada pekerjaan ini, ikut ya, gitu aja. Gampangannya seperti itu. Kalau kenyataannya seperti itu, tidak yang mungkin kalau kita masuk ke pekerjaan butuh apli gitu kan, artinya kita siapkan, kita desain, kita layout, ya kan, ini pak, ini pekerjaan saya. Tapi kalau kenyataan, kalau kita istilah obrolan warung kopi ya mbak, atau obrolan angkringan, udah. Contohnya saya sendiri mungkin, kalau saya teman-teman udah tahu kalau saya seorang generalis, fake ini ada pekerjaan yang harus menggunakan gambarnya video After Effect gitu ya, kamu bisa nggak? Oke bisa, ya udah yuk kerja, gitu aja, segampang itu sebenarnya gitu. Tapi linknya udah ada dulu. Linknya udah ada dulu, ya itu tadi obrolan warung kopi aja awalnya gitu kak. Jadi link kita itu udah tahu kita bisanya apa, kemudian udah kita ngobrol aja. Dan mungkin untuk membawa itu jadilah orang yang asik gitu. Jangan yang terlalu introvert gitu ya. Wah, nggak bisa kalau udah introvert. Mungkin kalau introvert tuh cocoknya untuk yang bekerja secara online. Ada yang nggak harus bertatap muka, tapi cukup dengan by cam lah ya, atau mungkin by email aja. Tapi karena kembali tadi saya lebih suka ketemu orang, ya itu tadi. Jadi orang yang asik, perbanyak temen aja, itu sama aja sih, mau nanti yang $1 atau yang mungkin rupiah, kalau banyak juga sama ya kan, gitu aja. Gitu sih mbak kalau saya gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang kan desain grafis itu kan nggak jauh-jauh dari aplikasi ya. Benar. Kita pakainya pasti aplikasi. Nah, ngaruh nggak sih mas, apa ya, maksudnya kita bisanya cuman, apalagi sekarang kan banyak ya aplikasi-aplikasi desain grafis yang nggak seribet yang dulu, misalnya kayak Corel, kayak Photoshop dan sebagainya. Itu kan ribet ya, saya sampai sekarang aja masih tunak-tunuk ya, bahasa Jawanya tahu tunak-tunuk. Nah, saya sangat terbantu dengan aplikasi-aplikasi yang modern kayak Canva, kayak Picard, kayak gitu. Nah, itu menurut Mas Taufik gimana dengan adanya kemunculan aplikasi-aplikasi yang mempermudah kita? Jadi semua orang kayaknya bisa desain gitu ya. Yang kemampuannya pas-pasan kayak saya itu sangat terbantu sekali. Cepet juga ya, nggak perlu komputer bagus-bagus juga ya. Ini menarik ya, terkadang tuh seperti ini. Nah, kalau dari pengalaman saya dulu kuliah gitu kan, jadi ada bener tadi yang Mbak sampaikan, ada aplikasi, ada kayak Photoshop, Corel gitu. Sebenarnya aplikasi itu tidak mempengaruhi, mereka hanya tools sebenarnya ya, hanya tools yang membantu kita untuk mempermudah pekerjaan. Itu harus sobat balai pegang ya gitu, mempermudah pekerjaannya. Lah, masalah hasil bagus apa enggak itu adalah dari satu pengalaman kita, proses kreatif kita gitu kan. Proses kreatif artinya ya perjalanan kita sih sampai menuju banyak referensi itu seperti apa, bisa menghasilkan karya itu bagaimana, itu dari proses kreatif kita lah. Terkadang kita untuk pemula itu terjebak, wah software ini bagus ya kan, berarti sering banget kan, Canva nggak bagus kan, kayak gitu kan. Nah memang pada akhirnya akan ada ngomong seperti itu, karena
yang sulit itu mungkin cenderung keren, ya Iya. kan? Mungkin cenderung keren Mbak ya, kayak Photoshop, Corel mungkin cenderung keren daripada Canva. Tapi perlu sobat balai ingat juga ketika teman-teman masuk ke industri itu tidak ada istilahnya sulit apa enggak, yang penting cepat apa enggak. Cepat ya. apa enggak? Makin cepat mempercepat pekerjaan, disitulah yang Anda apa istilahnya bisa cepat kerja. Nah, dulu waktu dari pengalaman saya kuliah, pemakai Canva itu hal yang haram. Iya. Canva, kemudian ada foto grid apa-apalah ya. Itu sesuatu yang haram, Mbak, gitu. Karena pasti dibully satu kelas itu. Iya. Apa desain pakai Canva gitu. Tapi setelah bekerja seperti ini, saya pun pakai Canva. Gitu. Karena itu tadi kecepatan. Nah, itu perlu sobat balai. Jangan terlalu membenci sesuatu. Akhirnya saya juga dulu akhirnya malu gitu. Bully temen kayak gitu. Tapi ya itu tadi. Itu dari pengalaman kan orang akhirnya paham gitu kan, Mbak, gitu. Karena memang kalau kuliah untuk teman-teman apa mungkin yang di desain grafis memang bagusnya itu tidak memakai software yang memudahkan. Kenapa? Ketika kita mungkin yang ada yang benar-benar jurusannya desain atau multimedia, kalau kita udah terbiasa yang gampang, nanti ketika kita mendapat proyek yang lebih susah atau mungkin tools di Canva kan tidak mungkin selengkap di Photoshop, ya kan? Nggak mungkin selengkap Photoshop, mungkin buat manipulasi foto lebih lengkap dan lain-lainnya kan gitu. Nah, ketika kita nanti terbiasa yang gampang, udah terlihat bagus ya. Ketika kita mendapat satu project yang mungkin perlu detail di situ, yang harus menggunakan Photoshop, kita akan kesusahan, istilahnya seperti itu. Entah nanti Photoshop atau Illustrator apa gimana kan gitu. Nah, seperti itu sih kalau dari pengalaman saya yang pasti. Kita lihatlah porsi pekerjaannya aja sih, Mbak. Nggak ada, sebenarnya tools itu hanya mempermudah aja. Semakin mempercepat ya menurut saya makin oke-oke aja lah. Gitu. Semakin mempercepat itu saya cocok sih. Cocok ya gitu. Karena kita bicaranya nanti ke industri kan tetap itu kan, Mbak. Jangan sampai mereka terjebak oleh ya yang pernah saya alami juga kan, itu haram, janganlah pakai itu gitu kan. Saya juga nggak pengen menyebarkan, pokoknya ya udah kalau itu memang mempermudahmu saat itu, sikat aja pakai Canva nggak apa-apa, nggak ada salahnya juga kok. Yang penting kan hasilnya klien nggak mau tahu proses kalian, yang penting tahu hasilnya nanti kayak apa, kayak gitu sih. Karena Canva ini ya jalan ninjanya kita semua sih Mas yang ada di sini. Benar, ya. sangat membantu, Mbak. Gitu. Soalnya ya emang cepat itu tadi. Satu Cocok cepat itu tadi. untuk mobilitas sekarang untuk kita sebagai yang harus kerja di satu tempat, nanti sehari bisa di daerah ini, besok bisa daerah ini ya. Mungkin semua komputer tidak sekuat untuk diinstalasi software stand alone yang istilahnya berat ya Mbak ya. Nah karena dengan Canva itu kita bisa buka, tinggal masukkan email aja kita udah bisa buka. Mungkin hari ini kita di Jawa, besok di Kalimantan tuh masih tetap bisa ngedit ya, seperti itu sih kalau saya. Oke, soalnya saya juga ada sempat lihat meme kan Mas. Adik saya itu kan juga desain grafis kan. Itu posting kalau desainnya pakai Canva masih bisa dibilang desain grafis gitu sih. Jadi saya agak tertohok. Kok gak dek gitu ya? Tapi sih saya sih langsung nggak terus pindah ke Corel atau ke AI ya. Tetap pakainya Canva sih karena bisanya cuma itu Mas, dan paling cepat itu sih saya pikir. Jadi mungkin bisa dipahaminya gini Mbak, secara basic itu kan kalau kita bicara desain grafis, mungkin kalau di Canva itu lebih kita fungsi untuk layouting, artinya penyusunan kayak gitu kan. Nah, untuk fungsi create itu mungkin nggak bisa. Create itu dalam arti mungkin kita buat logo, buat gambar, manipulasi gambar itu nggak bisa. Tapi ketika kita hanya membutuhkan Canva ini untuk menyusun, untuk layouting, nggak masalah lah. Kebanyakan memang kalau yang meme seperti itu ya biasanya atau mungkin itu baru istilahnya terjun, mungkin belum merasakan tekanan dari industri kan Mbak, istilah industri yang benar-benar tek sehari hari ini ya, nanti jam 2 kita meeting ya, jam 1 baru diberitahu. Nah, gimana kalau kita mungkin udah Photoshop baru buka lagi, lama lagi nge-code-nya kayak gitu tuh pertimbangannya kan banyak sebenarnya kayak gitu sih. Meluas sekali ya topik kita hari ini ya. Karena itu yang seru kan Mbak itu. Jadi saya lupa pasti pertanyaannya apa ya Mas tadi. Network
ini kalau tadi desain Desain grafis grafis, softwarenya ya. apa namanya dasar-dasar yang harus dimiliki, harus mulai dari mana dulu kalau desain grafis. Nah kalau network itu basic yang penting itu apa sih mas? Yang harus dikuasai oleh sobat balai misalnya yang baru akan terjun ke dunia networking misalnya kayak gitu. Kalau untuk Apakah cukup programming aja atau gimana? oh itu malah lebih berat ya. Biasanya itu kalau yang mau mulai itu saya saranin tuh belajar yang dasar-dasar dulu. Dasar-dasarnya apa? Soalnya dasar-dasarnya apa? Saya soalnya udah lupa mas. Kayak apa ya? Kayak IP address terus Oke. layer ISO layer itu. Nah, biasanya sih itu. Itu teori atau ada prakteknya mas kalau kayak gitu tuh? Itu ada teori ada praktek sih. Tapi kalau saya dulu mulainya itu praktek dulu baru baca teorinya. Oh, Soalnya berarti kalau rancang-rancang dari iya, dulu. kalau teori dulu itu kayak masih ngawang tuh. Tapi kalau pas praktek dulu baru baca teorinya, oh ini kemarin jadinya kayak gini gara-gara ini. Modelnya kayak gitu kalau saya. Kalau jaringan itu biasanya kesulitan yang dialami itu apa sih mas kalau jaringan itu sendiri? Nah, kalau apa buat yang mau belajar, biasanya itu mereka nggak udah males di jaringan itu kalau ketemu yang namanya subnetting. Itu apa itu mas? Subnetting itu perhitungan IP buat mecah-mecah satu jaringan jadi jaringan yang lebih kecil. Oh, Biasanya sih itu. Soalnya ketemunya matematika lagi. oh, iya. Jadi nggak cuma apa ya nempelin jaringan-jaringan, tapi juga ada perhitungannya Iya. juga ternyata. Walaupun kadang nggak dipakai di dunia kerjanya, tergantung kerjanya besok gimana. Oh, gitu. Tapi itu basicnya yang harus dikuasai itu. Iya iya. Biasanya sih yang baru pemula berhentinya di situ. Kalau udah ketemu itu terus Oh, udah. biasanya bleret dulu. Oh gitu ya. Itu juga Mas Jatuh juga kayak gitu tuh awal. Iya. Terus kenapa kok nggak ikut bleret kayak yang lainnya gitu? Nah, soalnya pas tak coba lagi malah jadi asik itu. Oh gitu ya. Mungkin penasaran mungkin Iya. ya. Jadinya kan dulu kan cuma ngikutin teori-teori yang ada. Terus nyoba-nyoba sendiri malah ketemu cara yang enak dihafalin sendiri tuh. Jadinya sekarang buat yang subnetting gampang bisa ngawang gitu udah bisa lah tanpa orek-orek. Dibantu sama aplikasi yang untuk simulasi itu tadi. Iya. Oke, seberapa jauh sih Mas maksudnya selisih antara ini disimulasi terus nanti diaplikasikan benar-benar diaplikasikan gitu. Apakah itu sudah Harusnya sih enggak 100%? sih. Soalnya aplikasinya itu berdasarkan asli perangkatnya tuh. Tapi kalau di simulasi yang saya pakai yang pakai Trezor tadi itu ada beberapa kayak protokol itu yang nggak bisa jalan soalnya dari aplikasinya itu nggak support. Gitu. Tapi untuk basic itu udah cukup. Sudah cukup bisa kita andalkan ya kalau Iya. misalnya nanti itu diterapkan langsung di lokasi gitu kan misalnya. Soalnya banyak dosen saya dulu juga buat sebelum dia buat jaringan realnya dia simulasiin dulu pakai aplikasinya itu dulu. Soalnya itu aplikasinya kalau cuma buat bikin jaringan satu kantor atau satu gedung itu masih bisa. Masih oke ya. Tadi namanya apa Mas aplikasinya? Cisco pakai Tracer. Visco ya. Itu juga dipakai di yang PSGA yang jaringan. Oh ya, sempat dipelajari juga ya? Iya. Oke, ada materinya juga ya untuk PSDA STKNI offline ya. Oke, makasih Mas Jatun ya. Sama-sama. Mungkin bisa disambil dulu kakak-kakak untuk minum ini kalau mungkin nanti kehausan kan kita masih lama ini sepertinya. Maghrib kan ya Mbak ya tadi ya. Masih lama. Oke. Terus habis itu, nah desain grafis dan network administrator itu relevan nggak sih Mas di era sekarang ini gitu, di era industri 4.0 ini, terutama untuk sobat balai yang mungkin masih bingung mau melanjutkan kemana studinya atau mungkin konsentrasinya milih apa kayak Mas Jatun tadi. Nah itu kira-kira untuk saat ini itu relate atau relevan nggak, penting atau enggak nih untuk terutama nanti ke depan untuk mencari dunia kerja misalnya kayak gitu. Menurut Mas Taufik dan Mas Jatun gimana kira-kira? Apa? Oke. Kalau relevan nggak ya? Sangat relevan. Mbak. Sekarang apa sih yang nggak menuntut karya dari desain ya kalau saya bilang itu desain. Apapun semua membutuhkan desain. Ya mulai kita dari baru mau mendaftar kerja aja kita udah dituntut untuk
istilahnya mengumpulkan istilahnya ya CV atau apa dalam bentuk desain yang menarik kan, itu di awal aja udah seperti itu. Nah, kalau masih relevan nggak di dunia kerja sekarang, hampir semua sektor pasti mempunyai atau memerlukan bagian desain gitu, karena satu, komunikasi kita kan udah berubah Mbak. Sekarang yang dulunya mungkin apa istilahnya offline ya, kita sekarang semua online, media sosial, semua media sosial. Sementara media sosial itu adalah karyanya bisa dipastikan adalah karya dari desain grafis semua. Jadi kalau kita mau bicara ini relevan nggak untuk kerja, sangat relevan gitu. Sangat dibutuhkan lagi gitu, apalagi ya pastilah bakal ke depannya itu semua bakal masuk di semua maksudnya di semua bidang atau khusus untuk apa industri kreatif itu. Kayak hampir semua bidang sekarang kalau kita lihat di loker aja ya, itu banyak yang membutuhkan perusahaan apa ini ada loker buat desain bagian desain ada semua. Artinya kan itu tidak menutup kemungkinan untuk perusahaan lain pun seperti itu. Kenapa? Karena ketika mungkin perusahaan itu punya tim desain, yang satu kos mereka lebih murah daripada harus pesan di luar, dan mereka bisa menekan dengan sesuka hati. Kan seperti itu kan, biasanya seperti itu harus siap ditekan, karena ya pekerjaannya kembali tadi lagi, kalau yang mungkin yang lagi kuliah nih sobat balai yang lagi kuliah, dikurangi yang mengharamkan sopir tadi, karena ketika nanti turun itu jadi halal. Dan enak banget itu. Mungkin nanti buat adiknya bisa dikasih itu Mbak ya. Dikasih itu apa sih Mbak? Aduh, saya cuma dibully nanti sama saya. Aduh, yang penting pekerjaan kelar. Gitu sih Mbak, kalau saya mungkin bisa dipastikan sangat relevan ya. Artinya tidak mungkin kalau istilahnya bisa salah satu tips ya dari pengalaman saya, tetap belajar. Artinya ketika kita mungkin ahli nih dalam satu desain, kita juga harus lihat perkembangannya. Contohnya apa? Media, mungkin sekarang kita baru dikasih dalam media dalam bentuk still atau gambar, tapi kita bisa mungkin 5 tahun 10 tahun ke depan semua media itu jadi video ya, kayak yang di film-film sci-fi gitu, mungkin jadi layar kan sangat memungkinkan. Artinya jangan berhenti di satu desain itu aja, desain grafis yang belum bisa desain yang statis video gitu. Toh itu juga masih dalam satu lingkaran, artinya itu juga masih di dunianya. Dan ketika kita menguasai banyak bidang itu akan lebih enak untuk kemananya itu lebih enteng lah. Itu karena saya mengalaminya sendiri, jadi ya mungkin bisa saya share itu gitu. Jadi jangan berhenti, udahlah aku udah cukup ini gitu. Takutnya apa? Ketika nanti cara industri atau cara dunia ini bermainnya berubah kan, otomatis kita bisa ngikutin. Oh ini udah berubah video, kita udah siap. Oh semua media apa istilahnya, contohnya Kak, media cetak sekarang mati, ya gak Pak? Ya kan mungkin bisa berubah ke online semuanya, yang apa istilah medianya yang sebelumnya dicetak still ya dalam bentuk gambar, yang sebelumnya dicetak sekarang hanya ke istilahnya ke dalam media online aja gitu ya. Nah bisa juga kan besok berarti yang gambar yang diem ini bisa jadi harus dituntut untuk bergerak gimana sih gitu kan. Jadi berarti kita harus mempunyai skill. Jangan hanya berhenti sampai di sini aja ya. Bener banget. Desain grafis masih banyak lagi perkembangan ke depannya. Sangat itu. Jadi masih terbuka luas sekali ya Sobat Balai untuk berkarir di bidang desain grafis, karena hampir semua perusahaan itu pastinya sangat membutuhkan ya bidang ini ya, kompetensi di bidang desain grafis ini. Jadi nggak cuma hanya di industri kreatif aja, tapi juga hampir semua perusahaan pasti membutuhkan kompetensi di bidang desain grafis ini. Jadi pokoknya nggak usah ragu-ragu untuk Sobat Balai semuanya untuk mematangkan ilmunya, menambah kompetensinya di bidang desain grafis dengan salah satu caranya adalah dengan ikut PSGA-nya kita, program PSGA-nya kita gitu ya. Makanya tetap promo ini ya. Tetap promo gitu. Karena ini produk ya. Biar makin rame ya nanti. Oke, Mas Jatuh mungkin gimana
prospek ke depannya karirnya di bidang network ini kira-kira kalau network kan mungkin lebih sempit ya, sudah mengarah lah ke satu titik gitu kan. Lebih sempit lagi mungkin gimana nih menurut Mas Jatun? lebih sempit, tapi sekarang apa-apa butuh network ini. Intinya Iya. lapangannya harusnya semakin besok ke depan itu harusnya semakin kebuka lebar. Walaupun apa namanya, kayak segmentasinya jadi lebih banyak. Segmentasi itu maksudnya gimana Mas? Makanya kan kalau jadinya ini kayak misal network administrator ini besok itu ada, kemarin ada yang bilang kemungkinan itu berkurang. Kenapa? Soalnya sekarang udah ada yang namanya automatization. Oh, Jadinya apa, sekarang itu kalau sekarang kan mungkin masih satu perangkat itu disetting sendiri gitu. Nah kalau pakai automatization itu tinggal bikin satu settingan, nanti di perangkat yang ada itu bisa langsung setting otomatis itu. lebih menghemat waktu ya. Sama apa, buat tenaga kan juga kurang. Oh Jadinya iya. nah ya itu, tapi yang lain itu juga udah kebuka, kayak misal sekarang ada DevOps, terus kayak kayak sysadmin juga banyak sekarang kan, sekarang apa-apa butuh server. Nah itu orang jaringan juga bisa masuk ke situ. Dan hampir semua perusahaan juga pasti membutuhkan jaringan ya, karena kan pakainya internet ya. Oke, jadi nggak perlu khawatir nih sobat balai. Yang desain grafis, yang jaringan, pokoknya semua apa namanya bidang dua itu tadi masih terbuka lebar kesempatan untuk berkarir di bidang di kedua bidang tersebut, karena hampir semuanya perusahaan pastinya membutuhkan internet, membutuhkan jaringan, membutuhkan desain grafis untuk media promosi di perusahaan-perusahaan mereka gitu. Oke, ini kita ada giveaway nggak sih kakak? Oke, saya nggak usah ngomong ya berarti. Oke. Selain apa namanya kemampuan dasar yang kita miliki, kayak misalnya mau terjun ke desain grafis, mau terjun ke network gitu. Nah, apa saja yang perlu disiapkan nih kakak-kakak semuanya untuk bersaing di apa ya, bersaing dengan teman-teman yang lain di bidang ini gitu misalnya. Apa yang harus dipersiapkan? Apakah harus kalau misalnya Mas Taufik tadi linknya dibanyakin gitu, atau kalau network apa Masnya kira-kira mungkin monggo bisa di-sharingkan ke teman-teman semuanya gitu. Jadi selain kita punya kompetensi di bidang desain grafis, apalagi nih tips yang harus kita persiapkan terutama untuk bersaing, karena kan sekarang banyak banget ya. Sekarang mungkin seperti ini ya. Contohnya tadi automation ya kan. Canva kan saya bisa anggap itu mempermudah. Iya. Nah, mungkin besok lebih mudah lagi dari Canva kayak gitu. Kita harus tetap mengikuti itu, mempermudah. Nah, semakin kita bisa mempercepat pekerjaan itu biasanya yang paling banyak diajak bekerja. Kalau dari pengalaman saya di industri ya, yang bisa mempercepat nggak ada alasan A, I, U, E, O, segini lah pokoknya. Gimana yang bisa mempercepat, disitulah yang bisa diajak bekerja gitu. Ya itu tadi mungkin tambahnya yaitu apa, selalu update perkembangan teknologi dan jangan ragu untuk investasi alat. Ini sangat penting saya sampaikan. Kenapa? Semakin perkembangan teknologi membutuhkan alat. Biasanya ini kebanyakan dari teman-teman atau rekan saya kalau udah beli alat ini udah dia sampai itu aja terus. Kadang gitu. Walaupun ini pekerjaannya lama, padahal dia dengan menginvestasikan alat, dia mungkin bisa bekerja lebih cepat dan proyek yang datang juga akan lebih banyak. Itu sangat memungkinkan dan artinya apa bisa mendukung pekerjaan mereka gitu loh Mbak ya. Ya kayak gitu ya. Jadi jangan ragu lah kalau kita mungkin pengen alat ini kalau itu bener bisa mendukung pekerjaan kita, sikat. Kalau saya gitu. alatnya itu alat apa aja? Aplikasi atau kamera? Satu bisa aplikasi, komputer yang pasti kan laptop lah minimal tuh komputer buat bekerja kita gitu kan. Nah, buat bekerja kita ya
di-upgrade gitu loh. Jadi jangan ragu untuk meng-upgrade gitu kan. Entah itu nanti komputernya masih sama, dalamnya tapi udah kita gonta-ganti itu masa yang penting pekerjaan kita jadi enteng. Soalnya kebanyakan kalau saya lihat dari tonton udah itu ya udah itu aja alatnya gitu. Padahal dengan mungkin dia dengan mengganti alat atau mencoba berinvestasi alat itu project bakal lebih cepat dieksekusi kayak gitu sih. Kalau saya itu sih tambahnya dua itu gitu. Oke, kalau Mas Jatun kira-kira apa nih hal-hal lain yang harus diperhatikan selain pastinya kompetensi di bidang jaringan ya. Kalau jaringan pasti sobat balai dan teman-teman semua di sini udah oke lah, terjago lah ya. Nah selain itu apa lagi nih yang kira-kira harus dimiliki apa supaya dia punya daya saing yang kuat nih, terutama di era global. Kalau di jaringan sekarang kalau mau bersaing sekarang itu ilmu di bidang jaringan aja nggak cukup. Soalnya kebanyakan sekarang perusahaan itu nyarinya ada jaringannya, tapi dia minta paling nggak ada basic server di server atau basic pemrograman. Nah Gitu jadinya kalau mau masuknya sekarang itu ilmu jaringan aja nggak cukup, jadinya tetap harus belajar ilmu lain. Berarti harus pakai komplit ya, nggak bisa kalau misalnya kita cuma tahu topologi jaringannya aja gitu. Soalnya kan sekarang kebanyakan itu di jaringan kan udah nggak buat lagi, itu cuma nge-maintenance saja. Nah makanya buat nge-maintenance itu ada ilmu pendukungnya di ilmu bidang ilmu lain kayak pemrograman atau desain juga kadang masuk. Gitu ya. Jadi ternyata nggak cuma network aja, tetapi butuh programming juga Iya, ternyata. sekarang yang kayak yang automatisation tadi itu buatnya itu dari bahasa pemrograman. Iya sih. Memang. Iya. Berarti semuanya maksudnya 3 konsentrasi tadi yang Mas Jatun pilih tadi itu Berkaitan semua. nggak bisa berdiri sendiri ya, tetap berkaitan tiga-tiganya itu. Iya. Tapi kalau misalnya sobat balai sudah punya basic programming, akan lebih mudah nggak kalau misalnya dia mau terjun ke network gitu? Iya, kan lebih mudah. Jadinya gimana ya kemarin? Saling Biasanya kalau yang udah ada basic pemrograman, dia belajar jaringan, dia bisa langsung lari ke yang DevOps itu. itu apa Mas? Terlalu teknis ya. Udah teknis banget. Saya takut ngobrol sama Mas Jatun. Saya harus ingat-ingat lagi zaman kuliah saya dulu berapa tahun yang lalu. DevOps itu Gimana teorinya gimana? Bahasa teknis ini ngomong sama Mas Jatun nih ya. mungkin nanti sobat balai bisa cari sendiri. Oke. Saya juga gak lupa nih. Teorinya lupa. Tahu prakteknya tapi ya. Tapi itu untuk apa Mas? Untuk membantu apa dalam Biasanya network? buat pengembangan kalau nggak salah itu buat pengembangan aplikasi itu juga bisa pakai itu. Kalau nggak salah ya. Nanti mungkin bisa Untuk develop dikoreksi. aplikasi. Itu beda sama yang simulasi itu tadi yang Cisco itu beda. tadi. Oke. Soalnya saya juga belum nyoba masuk ke situ, jadi saya kurang tahu ini. Oke, nggak apa-apa. Berarti itu tadi ya, pokoknya saling melengkapi ya. Iya. Si network ini entah itu desain grafis, terus habis itu pemrograman juga ternyata nggak bisa berdiri sendiri juga nih sobat balai semuanya saling relate, saling terhubung satu sama lain. Jadi pokoknya sobat balai intinya adalah terus meningkatkan kemampuan ya, nggak cuman hanya berhenti sampai di sini saja, nggak cuman berhenti di desain grafis, nggak cuman berhenti di network, tapi juga ditambah lagi skill-skillnya yang lain, kemampuannya yang lain. Kayak misalnya ada pelatihan dari Kominfo ya. Kita promo lagi. Mungkin saya nambah sedikit. Oke, Sama silakan. kalau di jaringan itu kan nggak buat nyari portofolionya kan itu nggak segampang di desain atau pemrograman. Nah, salah satu penggantinya yang biasanya saya pakai itu sertifikasi itu. Oke. Makanya itu penting. Bisa mendukung banget lah ya. Iya. Soalnya juga saya udah ada beberapa lah sertifikasi. Soalnya buat ya. ngejar portofolio itu. Oke, jadi sertifikasi itu sebenarnya penting ya Mas? Iya. Selain kemampuan yang lain tadi ya, Mas Taufik sebutkan tadi ya, itu. Dengan adanya sertifikasi itu dampak apa Mas yang sudah dirasakan oleh Mas Jatun? Yang pertama sih kalau daftar kerjaan itu administrasi hampir pasti. Semuanya sekarang mintanya itu ya? Iya, soalnya sekarang
udah jarang ngecek lulusan mana apa Oh, anunya apa gitu. portofolio mana biasanya kayak gitu. Jadinya kalau misalnya ada sertifikatnya oh bisa ini paling nanti di interview tinggal dulu itu di sertifikasi ini apa aja isinya. Nah, tinggal kayak gitu. Iya, karena sekarang sebenarnya banyak sekali lulusan IT ya Mas ya. Tapi yang benar-benar dia bisa apa ya eh, mengimplementasikan apa yang dia miliki di dunia kerja itu nggak semuanya bisa sebenarnya. Iya. Makanya kita membutuhkan satu apa ya jaminan lah, jaminan bahwa memang ini si orang ini benar-benar tersertifikasi kemampuannya gitu. Oke, menarik sekali obrolannya yang hari ini. Terus kalau tadi PSDA itu programnya Kominfo itu, berarti memang itu sudah sesuai ya dengan kebutuhan kita saat ini ya, karena memang sertifikasi kompetensi itu memang hampir setiap perusahaan apakah sekarang permintaannya itu Mas sudah tersertifikasi atau gimana kalau sekarang itu? Kalau yang di jaringan sih setahu saya nganu sih. Atau itu nilai plus? Oh, nilai plus. Jadinya biasanya sekarang beberapa waktu kemarin saya coba nyari-nyari lagi itu. Itu sekarang udah banyak yang nampilin apa sertifikat ini nanti bisa nilai plus itu. Oh gitu ya. Di requirement-nya dicantumin di situ. Iya, Oh gitu. dicantumin. Jadi sobat Bale semuanya nggak usah ragu-ragu lagi karena ini sesuai pengalamannya Mas Jatun ya, bukan dibuat-buat. Jadi sesuai realnya, memang saat ini sertifikasi itu memang sangat penting, terutama untuk sobat Bale yang mungkin galau mau cari kerja di mana gitu kan, yang sudah punya kemampuan basic dasar baik itu di networking atau di desain grafis atau di programming, mobile programming dan sebagainya. Sertifikasi itu sangat penting dibutuhkan saat ini ya, terutama untuk bersaing di dunia global. Jadi sertifikasi itu tadi juga merupakan salah satu cara kita untuk bersaing ya di dunia global ini ya gitu. Jadi sobat Bale yang belum join di programnya kita, pokoknya pantau terus infonya di IG-nya BPSDMP Kominfo Yogyakarta karena info-info pelatihan sertifikasi itu sudah kita share di sana. Jadi untuk yang sobat Bale semuanya sekali lagi kita yang terdekat ini nanti ada di Pekalongan dan Solo. Itu untuk yang offline. Terus kalau untuk sobat Bale semuanya yang mungkin nggak jauh dari kota-kota tersebut gitu kan, atau apalagi di masa-masa pandemi ini ya, mungkin sobat Bale pengen tapi masih takut kalau misalnya ketemu offline bisa ikut yang online gitu. Nah, yang online mana aja kita kerjasama dengan 6 perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah, DIY dan Bali. Itu keenamnya itu salah satunya dari Amikom kalau di Jogja ya, Amikom, terus UGM, terus kalau di Semarang itu ada oh ya di Jawa Tengah itu ada Polines Semarang sama Polines Cilacap ya. Kalau di Bali ada ITB Stikom Bali sama Politeknik Bali ya gitu. Jadi nanti silahkan sobat Bale pilih dulu skemanya apa yang mau diikutin apakah desain grafis, apakah network administrator, juga skema-skema yang lain banyak sekali. Jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan atau kemampuan dari sobat Bale semuanya. Nah, nanti setelah itu baru sobat Bale memilih perguruan tinggi yang akan diikuti nanti sesuai dengan skemanya dulu. Jadi pokoknya pilih skema dulu, terus baru pilih perguruan tinggi yang akan diikuti gitu. Oke. Setelah ini mungkin apa lagi ya yang mau mungkin ada tips-tipsnya Mas supaya lebih mudah belajar desain grafis itu gimana, harus apa dulu? Suka aja. Suka ya. Kalau saya tipsnya suka, karena kalau udah suka itu udah nggak ada beban lah gitu. Mau itu ada kerjaan apa enggak, karena udah suka ya udah ngulik aja pokoknya. Karena Mas Taufik ini juga hobinya juga itu ya, udah suka duluan Udah ya. suka dulu, hobinya memang ya karena suka dengan satu dunia yang free bebas itu ya, nggak yang terlalu terikat. Kemudian ya itu tadi hobi juga kebetulan mendekati tadi musik kan juga masih jadi satu paket industri kreatif juga, jadi ya
sangat menikmati, artinya nggak ada beban lah di Iya. situ gitu sih. Karena hobi juga terus bisa menghasilkan Kan, juga. nah itu nggak yang penting ribet itu. ya. Bener banget itu. Kalau Mas Jatun gimana nih? Ada tips-tipsnya? Tipsnya mungkin satu sih tipsnya, sering aja dicoba. Sering dicoba berkreasi. Soalnya semakin sering kalian nyoba belajarnya itu, semakin besar kemungkinan kalian ketemu masalah. Oke. Jadi malah kita ketemunya ketemu masalah ya, nyari Soalnya masalah. orang daringan itu dilihat kalau pro itu dari seberapa cepat dia nyelesain masalahnya. Oh, gitu. Jadi Ya. dari Jadi hampir sama kayak Canva itu tadi ya yang nyepetin kerjaan gitu. Dapetin pekerjaan. soalnya kan kalau di dunia kerja kan mungkin kalau di desain itu masih jangka waktunya bisa agak panjang. Tapi kalau di jaringan kan enggak. Biasanya misal internet mati jam 10, nanti tiba-tiba bosnya ada rapat jam 1, ya kan harus selesai Dan harus jam ya 1. itu. Dan harus selesai. Nah, kalau misalnya nih Mas jaringannya error nih, apa namanya? Tahap awalnya tuh kita mengidentifikasi apa dulu nih Mas kalau misalnya Kalau jaringannya error? standarnya sih dari bidang keilmuannya dari kliennya dulu biasanya, Mbak. Misal ada satu klien yang nggak bisa connect gitu, nah itu dicek di ruangannya itu bisa nggak. Kalau misal di ruangannya bisa, tapi cuma kliennya itu nggak bisa, berarti masalahnya di kliennya. Nah nanti kalau misal satu ruangannya nggak bisa, nanti baru lebih ke atas lagi menunya, kayak di router atau access point-nya. Nah nanti kalau itu nggak bisa, di atasnya lagi. Oh, gitu. Nanti mentok dari ISP-nya gitu. Oke, biasanya. mentoknya dari ISP ya. Salahinnya ISP gitu ya. Nah itu salah satu jalan keluar kalau misal ada deadline nggak dikejar. Alasannya itu. Kambing hitamnya Kalau ISP hitamnya gitu udah aja ada ya. disiapkan berarti ya. Tapi kira-kira ada standarnya nggak Mas kalau misalnya trouble jaringan itu biasanya bisa diselesaikan dalam jangka waktu berapa menit atau berapa jam gitu? Itu tergantung anunya sih. Jadinya kalau misal di klien itu biasanya setengah jam itu biasanya ketemu paling lama. Tapi kalau misal di agak atasnya lagi itu tergantung anunya, tergantung masalahnya. Kalau misal masalahnya gampang mungkin di 1 jam itu bisa selesai. Oke. Jadi pokoknya semakin kita sering ketemu masalah, pasti nanti kita juga akan terbiasa ya. Iya. Pastinya juga akan sering banyak pengalaman juga di situ ya. Masalah-masalah yang sering timbul tuh biasanya apa trouble jaringannya tadi. Nah, ngomong-ngomong masalah nih Mas, saya juga kadang tuh kalau misalnya bikin desain apa ya, suka nyari idenya tuh suka lama gitu loh Mas. Nah, ada nggak sih Mas tips biar kita itu ketika desain itu langsung keluar idenya gitu loh? Apakah kita harus nongkrong dulu di pohon apa di Atau di pohon- WC pohon- mungkin oh, ya. pohon beringin atau di mana gitu, atau gimana Mas untuk bisa menggali ide kira-kira mau bikin apa ya gitu. Oke. Ngelamun penting juga Mbak, salah satunya itu Ngelamunnya ya. di mana Mas? Mempengaruhi nggak? Apa? Ngelamunnya di mana mempengaruhi nggak? Mungkin tergantung orangnya lagi. Mungkin ada yang suka tempat ramai dia berpikir atau mungkin harus sepi kan beda-beda. Tapi itu juga salah satunya penting karena kan pekerjaan kita dengan imajinasi ya, membayangkan gitu. Biasanya kita harus melukis dulu di pikiran kita. Kalau pengen lebih cepat lagi ya Mbak, nyari referensi itu sih Mbak. Oke. Meniru, ya itu tadi apa? Mengamati ya, meniru, Amati, modifikasi. modifikasi. Itu sangat penting juga. Kenapa? Karena kalau kita sekarang di era kayak gini menuntut originalitas itu udah sangat susah. Gitu. Pasti itu ada hanya pengembangan dari yang sudah ada sih. Gitu sih. Ya, Oke, jadi jadi ilmu biar cepet ATM itu ternyata sekarang udah populer ya? Iya. Enggak sebenarnya dari dulu populer, cuman nggak haram biasanya tapi kan dulu jarang orang mau mengakui. Ini karyaku asli, padahal dia hasil dari melihat karya yang sebelumnya dia tambah. Sebenarnya udah seperti itu. Tapi kebanyakan ya udahlah ini karyaku ini aku yang buat kadang kayak gitu. Susah mengakui aja sebenarnya. Iya, kadang saya sendiri juga kalau mentok coba ke akun sebelah gitu kan. Iya. Kayak misalnya bikin tips-tips apa gitu kan. Coba deh ke akun sebelah kayak gitu. Terus kalau misalnya modifikasi warna misalnya itu juga saya pilih background aja bisa 1 jam sendiri Bingung, Mas. iya. Gitu. Mungkin apa ya, mungkin ditambahin kita perlu meningkatkan jam kerja Bener, jam terbang kerja itu kita tadi ya. bener.
Semakin banyak jam kerja kita, semakin banyak melihat, makin banyak apa istilahnya kombinasi-kombinasi yang kita apa buat kan gitu. Jadi ya itu tadi, sangat jam kerja sangat berpengaruh pastinya. Oke. Gitu juga dengan yang network administrator ini ya Mas ya. Ya tadi ya kita semakin sering menemukan masalah akan terbiasa. Gitu. Oke. Kalau Mas Taufik ini tadi kliennya itu yang dari luar itu tadi dari mana aja Mas? Kak dulu pernah suruh bantuin temen ya dari Belanda kayak gitu sih. Online ya pastinya ya. Online, tapi yang ngurus temen karena ya saya tidak terlalu handal dalam berselancar di internet. Kelemahan saya itu. Saya berselancar di internetnya emang kurang handal, makanya saya lebih suka offline, dan alhamdulillah sampai saat ini pun relasi kebanyakan offline, dari offline yang pesan lagi atau mungkin ngajak kerja sama lagi kayak gitu sih. Itu bikin apa Mas kemarin? Kebanyakan video Mbak, Video. Kalau video itu biasanya Mas Taufik pakainya apa kalau video itu? Kalau video After Effect ya biasanya. Karena saya kan fokusnya mungkin di visual efeknya. Jadi nanti digabung lagi dengan tim yang lain gitu kan. Jadi timnya tersebar nih. Oke, jadi ini ya, apa namanya, satu video itu tuh nggak cuman dibikin satu orang aja ya ternyata ya? Bener banget, macem-macem. Kalau kita udah di industri, kita tahu, makanya belajar di banyak hal. Nanti kita bekerjanya pun kalau udah ketemu tim yang cocok, bekerjamu juga nggak akan ngerangkep semuanya ya Mbak, istilahnya kayak gitu. Nggak bakal stres lah gitu. Dan kalau kuliah kan harus satu orang, ya dia menyelesaikan tugasnya sendiri kan gitu. Ya mungkin bagus karena dia masih dalam proses belajar, tapi nanti ketika kerja dia ketika kita tahu kita spesialis di mana, itu akan membantu banget. Kalau saya udah ngeplot, saya bisa di ahli di visual effect kan seperti itu, ya udah saya fokus di situ aja. Taunya Mas Taufik ternyata fokusnya di visual effect itu butuh proses berapa lama Mas? Kan dari awalnya kan mungkin dari desain grafis kita nggak tahu nih. Dari nyoba itu tadi. Nyoba ya. Nyoba kok menarik ini ya dunianya, industrinya ini. Gitu. Visual effect itu yang kayak apa sih Mas sebenarnya? Visual effect contohnya kayak kalau kita nambahin asap api kayak gitu ya. Kemudian kalau yang kemarin terakhir itu saya ngilangin tindik Mbak. Ngilangin tindik. Jadi ada klien ini kita udah tag gambar, udah tag video udah tag video, ternyata ketika video udah jadi, kliennya tuh nggak mau talentnya pakai tindik. Nah itu kan stres kalau kita harus tag ulang, satu biaya membengkak. Nah itulah keahlian saya, kecil ngilangin tindik aja Mbak, tapi ada beberapa itu ternyata lebih susah gitu, dan nggak ada orang yang mendalami itu lah. Ini buat sobat balai bisa tips juga, pekerjaan kayak gitu tuh juga ternyata ada, itu yang kebanyakan teman-teman nggak tahu gitu ya. Taunya editing video nyusun padahal ada lagi part-partnya gitu. Jarang diperdalam itu ya. Tindik, kemudian apa lagi ya kemarin itu ya kayak ngilangin, kalau shoot drone itu ada orang banyak, biasanya shoot di tempat wisata itu kan banyak orang. Nah, kita ngilangin orang-orang yang lain gitu. Tapi dalam bentuk video. Gitu ya. Dalam Bisa bentuk ya, video ternyata ya? bisa, itu di visual effect gitu pekerjaannya nanti. Saya kira emang orang disuruh minggir. Suruh mikir biayanya Mbak, kita udah masuk bayar lah. Itulah pekerjaan kita di situ gitu, shoot kita kayak Itu gitu. masuk di visual effect ya. Itu asik, susah yang asik. Simple walaupun hanya digunakan cuma beberapa detik. Tapi pekerjaannya bener-bener bikin bertantangan lah. Gitu. Sukanya di situ. Itu jarang yang mendalami sih di situ. Oh gitu, masih jarang ya. Jarang banget artis yang mendalami ke situ gitu. Adapun ya mungkin orangnya itu aja gitu. Oh, kenapa itu Mas kok jarang yang mendalami? Apakah susah apa? Salah satunya mungkin belum tahu. Potensinya memang tidak seluas kalau kita hanya desain grafis. Apa istilahnya desain layout kayak gitu ya, pamflet kayak gitu kan. Karena orang umum. Karena kalau kita udah fokus ke hal kayak gitu, kliennya adalah mungkin satu ke seorang sineas ya kan, sutradara bagaimana lah. Jadi lebih ke detail. Shoot ini saya pengennya clean, tolong hilangin pokoknya entah gimana caranya. Kayak tindik lah contohnya itu. Kalau mereka harus shoot, satu biayanya lebih gede pasti. Mending bayar orang buat ngilangin lewat istilah visual effect gitu. Dan itu
masih jarang ya Mas? Masih jarang. Itu bisa jadi salah satu pekerjaan yang menarik juga. Cuman memang harus masuknya ke industri yang gede, itu aja. Yang gede itu yang arti ya fokus ke film kayak gitu, itu kita gitu. bisa kerjasama. Oke. Tapi kan Mas Novi juga nggak masuk di film juga kan? Iya, linknya itu tadi. iya, Karena suka aja gitu agennya ya. linknya. Saya bilang link itu penting. Walaupun kita bekerja di kantor, punya kantor, tapi kalau itu tadi link lah yang bikin kita tetap istilahnya tetap bisa berkarya di luar keseharian kita. Contohnya kan mungkin kalau kita bekerja di kantor tuh boring ya. Iya. Pagi masuk, sore pekerjaan dan itu aja kadang lah. Gimana kita bisa menyalurkan hobi kita gitu loh, hobi plus syukur-syukur menghasilkan nih gitu kan. Ya itu tadi, perbanyak link, ketika ada pekerjaan bisa kita sikat gitu. Dan nggak ada ruginya juga kita Perbanyak link ya. perbanyak link. Perbanyak teman. Gitu sih. Kalau Mas Jatun pendapat nggak sama Mas Taufik? Udah Mau gitu nggak doang. sependapat? Kalau misal kalau di jaringan sih linknya biasanya nggak kepakainya nggak kayak gitu sih. Jarang dapat kerjaan dari itu. Paling apa biasanya itu cuma kalau tanya ada masalah jadinya buat teman diskusi. Tapi kalau dari Mas Jatun tadi kan lebih banyak studi kasus ya, terus simulasi. Nah itu apakah cuma mentok di situ atau gimana Mas? Apa bisa dieksplor lagi nggak? Apakah Harusnya sih bisa. Tapi itu kalau saya tadi kepentoknya di laptop tadi, jadinya belum bisa tak lanjutin lagi. oh gitu. Soalnya mau saya lanjutin itu protokol yang mau tak pakein di situ itu di aplikasinya nggak support, makanya Ya, itu belum tak tadi lanjutin berarti lagi. investasi alam. Iya, iya itu bener itu. Sangat penting. Iya, gitu. Investasi alam. Jadi kalau misalnya, terus kalau misalnya Mas Jatun itu studi kasus itu, apakah beda-beda Mas atau sama aja nih? Mau di rumah sakit, mau di apa namanya kampus, atau di kantor? Biasanya sih bedanya di kebutuhannya sih. Jadinya misal ada kayak Kebutuhan apa? kalau misal di rumah sakit nanti harus kayak gimana modelnya. Nah, nanti di kantor itu beda lagi. Terus di kampus itu juga beda lagi. Biasanya Yang buat ngebedain kebutuhan. itu apa kebutuhannya itu biasanya? Biasanya Apakah sih yang paling topologinya yang rumit atau gimana? kalau topologi itu biasanya saya buatnya sama modelnya. Cuma yang beda itu kayak yang sering beda itu dia aksesnya. Jadinya kalau misal di apa namanya di rumah sakit nanti yang bisa mengakses jaringan di bagian tertentu itu cuma bagian mana aja. Nah, modelnya biasanya kayak gitu beda. Otorisasi itu ya, pengguna user gitu ya. Oke. Kalau rumah sakit berarti lebih kompleks atau gimana Mas? Kalau yang saya coba sih ya, soalnya lebih banyak apa namanya aksesnya yang dibatasin itu. Oh iya. Jadinya lebih Ada lebih data banyak pasien anunya. juga ya. Oke, selama ini use case-nya udah apa aja Mas? Udah mana aja? Biasanya sih itu sih cuma terkait 4 itu, tapi biasanya cuma bentuknya yang beda. Jadinya misal kalau di kampus kayak beberapa gedung, nah nanti cuma ada yang satu gedung apa gimana. Biasanya sih kayak gitu Gitu ya. dapatnya. Yang paling mempengaruhi itu apa sih Mas? Apakah gedungnya, luasnya, atau tingginya, atau apanya kalau kita ngerancang jaringan itu sebenarnya? Yang paling mempengaruhi itu jumlah kliennya sih. Oh, jumlah Jadinya kalau misalnya gedungnya tinggi tapi kliennya tetap sedikit, sama aja sama kayak yang apa misal ada beberapa gedung tapi kok jumlah kliennya sama, itu modelnya sama cuma penempatan kliennya yang beda. Oke. Terus ada nggak Mas tips supaya kan tadi kan ada tools yang apa namanya mempercepat, terus habis itu satu sisi itu mempercepat tapi sisi lain ternyata mengurangi tenaga kerja gitu. Nah, supaya kita nggak apa ya, nggak kehilangan kesempatan atau peluang kita di bidang networking gitu dengan adanya software pembantu itu tadi. Nah, kira-kira apa yang harus kita persiapkan nih Mas? Kalau yang automatization itu tadi bukan software sih, jadinya itu kayak apa ya, kayak teknologi baru yang ada di jaringan. Jadinya itu ya bisa Oh, itu dibilang bukan aplikasi ya? bukan. Oke. Oke. Tapi mungkin kalau bisa sih mulai masuk ke situ
soalnya sekarang juga udah banyak kok kayak model-model pelatihan apa network programming itu sekarang banyak so. Yang dan apa namanya? Biasanya pelatihannya tuh berapa lama Mas kalau kayak gitu? Kalau network. Tergantung dari ini sih. Kalau misal biasanya kalau misal ikutnya model-model workshop itu biasanya cuma satu studi ke situ. Jadinya ada masalah apa nanti penyelesaiannya gimana dibahasnya. Karena kalau jaringan kan yang dipelajari ya itu aja sih Mas. Kalau pelatihan ya itu aja gitu. Terus signifikansinya ketika kita ikut banyak-banyak pelatihan itu apa Mas? Apakah nambah link? Nah itu nambah link itu juga bisa, nambah link bisa, nambah pengalaman di apa namanya? Jadinya kan biasanya apa ada masalah yang beda di tiap apa pelatihannya itu. Nah itu buat nambah itu sama biasanya sih yang dikejar sertifikatnya sih. Oh gitu ya. Soalnya kadang saya apa kalau misal lagi ya, misal butuh emang butuh beneran sertifikat buat nambah-nambah kayak misal dulu itu buat apa ya? Mau nyoba daftar kerja tapi sertifikatnya itu cuma itu aja. Nah ya itu buat nyari lagi biasanya apa nyari workshop apa-apa tapi yang ilmunya saya udah bisa tapi cuma ngambil study case barunya aja. Kayak yang itu tadi ya yang networking kan pasti ada perkembangan teknologi juga ya kayak gitu. Terus juga kita bisa siasati dengan mengikuti pelatihan-pelatihan gitu ya ternyata ya. Oke. Itu pelatihan cuma apa? Kalau saya sih buat ngejar, saya kadang malas buat belajar sendiri, Pak. Jadinya kalau belajar sendiri terus ada masalah kan nggak ada teman diskusi. Nah, makanya ikutnya pelatihan itu. Oke. Jadi di pelatihan itu juga ada use case-nya ya ternyata ya selain teori-teori yang diajari juga ada use case-nya terus kita bisa diskusi juga ya di situ mempelajari masalah-masalah apa yang timbul. Sekali lagi kalau network itu semakin kita sering ketemu masalah itu semakin apa ya? Makin pinter ya ya. Gitu. Jadinya biasanya sih kalau misal masalahnya ini yang udah pro banget itu biasanya coba dibenerin di bagian ini ya. Pas dibenerin biasanya bisa langsung jalan. Itu dari pengalaman saya itu kayak gitu. Oh iya ya. Sudah berapa tahun tadi Mas? 3 tahun ya? Baru 3 tapi ya itu kalau sering ikut pelatihan itu kan mentor-mentornya kan padahal udah jago. Nah, pas diajakin diskusi ini kok nggak bisa kenapa? Nah biasanya cuma disuruh ngecek di mana, nanti dibenerin di situ biasanya udah jalan lagi. Tips ini nih, tips yang perlu dicontoh juga nih sebenarnya. Oh ya ikut pelatihan terus. Kalau desain grafis tadi terus berkarya, ya memperluas link. Kalau yang jaringan ini pelatihannya pokoknya apa aja, pokoknya diikuti yang terutama untuk jaringan karena bisa meningkatkan kompetensi kita, kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah di jaringan. Terus habis itu juga kita ketemu link banyak orang juga yang bisa kita pakai untuk diskusi kita ya untuk menyelesaikan masalah di bidang jaringan itu tadi. Oke, udah? Oke, Mas Jatun dan Mas Taufik, terima kasih sekali untuk waktunya hari ini, siang hari ini ya. Kita sudah ngobrol-ngobrol banyak sekali nih ilmu-ilmu yang diberikan ke Sobat Balai semuanya. Terima kasih sekali untuk sharingnya. Mungkin ada pesan-pesan untuk Sobat Balai sebelum kita closing nih. Jangan pesan terakhir ya. Mungkin motivasi nih untuk Sobat Balai semuanya. Itu. Apa Mas Jatun? Masternya motivasi. Enggak biasa lah. Apa ya? Apa pesan atau apa ya? Ya mungkin rangkuman dari tadi. Mungkin kalau mungkin tips lagi sih ya. Jadi itu Mbak. Biar banyak link tuh biasanya syaratnya cuma satu. Jadi orang yang asik, jangan mudah mengambil hati setiap omongan. Biasanya guyonan orang-orang seni itu. Baper ya Mas. Iya, jangan gampang baper. Kalau udah baper nanti nggak mau kumpul sama lagi tuh bisa sangat menghambat karir lah gitu. Jangan mudah baper itu dan jadi orang yang asik gitu aja dah. Pokoknya dibawa santai aja ya. Santai aja gitu. Karena bakal ketemu orang-orang yang dengan latar belakang macem-macem kan gitu. Gitu sih. Oke, baik. Dan ikuti training offline-nya ya yang pasti ya kita. Dan online ya. Oke. Monggo Mas Jatun silahkan ada pesan-pesan dulu. Mungkin pesannya kalau apa buat yang mau masuk ke dunia jaringan coba terus
Coba terus. Soalnya saya Terus itu ya, masalahnya ya. apa namanya, saya nyobanya itu juga kadang satu masalah itu selesainya 3 kali, kadang hasilnya ada yang beda. Oh iya iya iya, baiklah. Saya semakin banyak mencoba, semakin banyak pengalaman, tentu akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah di bidang networking ya, terutama gitu ya. Sobat Balai diingatkan kembali sama Mas Jatun sama Mas Taufik ya, diingat-ingat motivasinya itu tadi. Oke, untuk Sobat Balai semuanya, sudah ini kan, maksudnya apa ya, gambaran pentingnya mengikuti pelatihan, terus tersertifikasi itu menjadi sangat penting sekali ya, terutama di era global saat ini. Jadi untuk Sobat Balai semuanya yang masih belum mengikuti program PSGA SKKNI yang online, monggo silahkan, masih kami tunggu pendaftarannya karena pendaftarannya masih dibuka sampai tanggal 30 Juni gitu. Daftarnya di mana? Daftarnya ada di linknya yang sudah di-share di ID-nya BPSDMP Kominfo Jogja. Silahkan nanti dibuka linknya. Terus habis itu pilih skemanya yang mau diikuti dulu. Skemanya mau apa aja? Mau grafis, mau web developer, mau desain, mau network, animator, terus apa tadi, frekuensi, motion graphic, terus radio frekuensi ya. Itu soalnya banyak ya, saya nggak hafal nih, nggak ada contekan juga, nggak ada yang ngasih saya contekan hari ini. Langsung kunjungi web ya Mbak ya. Pokoknya langsung langsung ke IG aja ya. Langsung ke IG, semuanya ada di situ. Ada perguruan tinggi yang kerjasama sama kita. Jadi nanti pilih skemanya, terus pilih perguruan tinggi di Jawa Tengah, DIY, dan Bali. Itu ya Sobat Balai semuanya. Oke, closing, terima kasih untuk absensinya teman-teman Sobat Balai semuanya sudah mengikuti Bismart kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di sesi live berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jaga protokol kesehatan ya teman-teman Sobat Balai semuanya. Dadah. Sambil mikirnya. Biasa nyoteng di syuting ki piye terus. Duh. Aku soalnya bingung masalah apa